Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut baru-baru ini terjadi dan dirasakan oleh manusia itu. Saya mengategorikan kartu yang saya pegang ini seperti ada suatu kelicikan yang dia terima dari orang lain yang dia prioritaskan. Atau mungkin ada suatu perbuatan atas dasar kecerobohan dia yang dimana kecerobohan dia ini merugikan dia sendiri. Kartu pertama yang saya pegang terdiri dari satu pedang. Pedang dalam arti apa? Licik. Kalaupun berbicara dari kondisi bersifat positif itu karena memang manusia tersebut yang berusaha untuk mendapatkan, tetapi caranya yang berbeda. Muncul kartu ini. Kartu kedua saya kategorikan sebagai kartu The Hierophant, di mana kartu The Hierophant ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana karakter manusia tersebut sangat keras kepala. Kondisi karakter itulah yang membuat manusia ini seperti diliciki, dan karakter itulah yang sedang berusaha untuk dia renungkan. Muncul The High of Priestess. Ini pendeta laki-laki, ini pendeta perempuan. Dua kartu muncul berbicara dari kata pendeta. Wow, karakter, kondisi batin,
keras kepala, batin berkonflik. Saya rasa siang hari ini, 3 kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, sudah cukup jelas bagi saya untuk memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia itu memang benar-benar di dalam situasi tekanan. The Hangman sudah mendapat tekanan, harga diri dia pun diinjak. The Emperor, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Emperor ini seperti mengarah terhadap kondisi pemikiran dia, yang dimana kondisi pemikiran dia ini sedang tidak nyaman, sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak stabil. Di luar dari apa yang saya katakan ini, kata The Emperor ini pun masih bisa mengarah terhadap kondisi perasaan dia, yang dimana kondisi perasaan dia ini masih memantau diri kamu dan masih menunggu satu pertemuan yang dia inginkan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kata The Emperor ini pun bisa saja memberikan suatu kesimpulan manusia ini memang lagi berantakan. Seven of Pentacles terdiri dari 7 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ketujuh koin yang saya katakan tadi, satu koin ini memberitahukan semuanya bersifat gagal. Ada yang dia kerjakan, ada yang dia fokuskan, tetapi hasilnya tidak baik. Hasil yang tidak baik inilah yang membuat diri dia tidak seimbang. Hasil yang tidak baik inilah yang membuat diri dia merasa gagal. Ada satu kegagalan yang dia dapatkan, di mana kegagalan ini membuat pemikiran dia benar-benar kacau. Seven of Clubs, 7 tongkat, yang dimana 7 tongkat ini seperti ada perdebatan. Nine of Cups, 9 cawan. Kalau saya mencoba mengambil satu cawan dari ke-9 cawan yang saya katakan tadi, satu cawan ini seperti memberitahukan tidak ada pencapaian yang dia dapatkan. Ya, ibaratnya seperti orang stres, Wak Geng. Stres karena dia melihat kondisi dia satu persatu seperti tidak sesuai dengan ekspektasi. 10 tongkat. Wow, 10 tongkat ini seperti menggambarkan manusia ini dalam kondisi terpuruk, tetapi masih saja dipaksa untuk memberikan suatu keinginan terhadap orang lain di batas apa ya? Di luar dari batas kemampuan dia ini. Orang lain yang saya kategorikan ini bisa saja dari pihak ketiganya. Karena yang saya lihat beban, terlalu banyak beban yang dia pikul ini, Wak Geng. Beban. Ada perjuangan batin yang bergejolak. Ada pemikiran yang overload. Ada kondisi perasaan yang terluka. The Chariot, unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Chariot ini bisa saja menyangkut kondisi fisiknya ini yang sedang lagi frustasi, di mana frustasi ini ya berbagai pertengkaran muncul ke permukaan. Frustasi, perdebatan, tetapi di sisi lain dia belum bisa move on dari diri kamu. Kondisi move on tersebut
tidak bisa dia eksekusikan terhadap diri kamu karena dia yang pergi dari diri kamu. Dekariot, ini orang benar-benar apa ya? Merinding bulu kuduku. Unsur air, unsur api lebih mendominasi terhadap unsur api. Wow. Muncul The Tower, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Tower ini, resiko yang dia terima untuk siang hari ini bukan hanya frustasi, tetapi hancur. Ini manusia sedang hancur, wak geng. Kartu pertama saja sudah muncul, kartu Page of Swords, sudah jelas. Ada satu permainan kelicikan yang dia terima, di mana kelicikan ini membuat diri dia merasa hancur, frustasi, tidak seimbang, terbebani, pencapaian tidak ada. Seven of Swords terdiri dari 7 pedang. 7 pedang dalam arti apa? Kecurangan. Ada kecurangan yang dia dapatkan ini. Kecurangan. The Star. Iya, manusia ini dicurangi. Dicurangi karena dia memiliki kestabilan yang dahulu ketika bersama dengan diri kamu, kini tidak lagi dia nikmati apa yang dia miliki. Ini dia. Ini manusia ketika meninggalkan diri kamu, dengan kepolosan yang dia lakukan itu, walaupun karakter dia terlalu egois, keras kepala terhadap diri kamu, tetapi saya mengategorikan manusia itu polos. Polos dalam arti apa? Mudah terpengaruh. Akibat manusia ini mudah terpengaruh terhadap berbagai orang, ya, satu persatu apa yang dia miliki, semuanya hancur, semuanya berantakan. Seperti menunggu satu komunikasi, apakah dari diri kamu atau dari pekerjaan atau mungkin dari bantuan atau mungkin dari orang lain. 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang ini masih ada kaitannya terhadap kondisi batin dia. Lagi-lagi batin dia. Batin yang ingin menjerit, batin yang ingin menangis. The Temperance. Ternyata batin dia menangis, dia mengharapkan ada kerukunan terhadap diri kamu. Tetapi di sisi lain, kartu The Temperance ini seperti memberitahukan kehidupan dia ketika tidak bersama dengan diri kamu di luaran sana, semuanya tidak ada keharmonisan. Ini manusia yang terlalu memprioritaskan dan menganggap kehidupan dia di luaran sana bisa memberikan diri dia kebahagiaan, tetapi tidak ada. Yang layak untuk memberikan manusia itu kebahagiaan adalah diri kamu. Membutuhkan bantuan. Three of Pentacles. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, unsur air ini seperti memberitahukan manusia itu lagi sensitif. Wajar sih memang sensitif, namanya juga kondisi lagi hancur. Seperti kamu kan kalau lagi hancur pasti sensitif kan. Ini Pak geng, pembawaan dia selalu ingin marah. Siapapun yang ingin dia jumpai, siapapun yang ingin ngobrol sama dia, walaupun lawan ngobrolnya baik, pembawaan energi dia marah.
Six of Coin, terdiri dari 6 koin, 3 di kiri, 3 di kanan. Ada yang dia bantu, tetapi ketika manusia ini membantu, yang dia dapatkan kelicikan. Ini manusia ini memang kondisinya lagi labil. Komitmen dia pun terhadap pihak ketiganya seperti komitmen yang digantung. Kalaupun ada kejelasan itu hanya bersifat sementara. Kalaupun ada pernikahan itu hanya bersifat sementara. Ini Dewa, geng. Wow, muncul kartu Six of Cups. Terdiri dari 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-6 cawan yang saya katakan, satu cawan ini seperti berbicara terhadap kondisi perasaan dia terhadap diri kamu. Dia masih mengingat kamu loh. Dia masih ingin kembali loh. Tetapi di sisi lain, kartu ini bisa saja karena kondisi dia lagi hancur, dia ini sedang mencoba untuk berkomunikasi terhadap teman atau saudara atau orang lain agar komunikasi itu memberikan diri dia kesempatan untuk memperbaiki keadaan dia. Ini kartunya, Wak Geng. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa kamu terima secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar apa yang saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja untuk siang hari ini kita menggibah yang tidak berfaedah. Kita lihat kartu terakhir. Wow, sudah jelaslah ujung dari pembicaraan siang ini. Dia masih mengingat terhadap diri kamu dan dia masih menyimpan kebahagiaan yang pernah kamu berikan. Nih, Dewa Geng. 2 kartu ini sebagai kesimpulan saya. Ingin kembali karena dia di luaran sana tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Kebahagiaan itu hanya dari diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.